Halo semuanya, balik lagi saya Ilham Hidayat dari Tukang Cilok. Emang sih udah telat kalau sekarang baru bahas HP ini. Tapi ada beberapa hal yang menarik perhatian saya tentang HP ini. Nggak usah pakai lama-lama, ini dia ulasan saya memakai Samsung Galaxy S10. Kita mulai dari desain. Yang membuat HP ini terlihat dewasa yaitu desain. Desain HP ini terlihat dewasa. Kenapa? Udah mulai susah nemuin desain kamera yang horizontal begini di zaman-zaman sekarang. Bahkan di Note 10 Plus pun udah meninggalkan desain kamera yang seperti ini, yang udah jadi ciri khas Samsung sejak seri Note 8 kemarin. Sebab di Note 10 Plus desainnya udah mulai ngikutin P30 Pro, yang kameranya vertikal di samping, memanjang dari atas dan ke bawah. Samsung Galaxy S10 masih kelihatan karakter Samsung banget. Desain kamera begini itu cakep, dengan triple kamera yang letaknya pas dan sejajar. Kalau ngomongin desain, ukuran Samsung Galaxy S10 itu pas, dimana ukuran segini udah mulai jarang kita temuin di flagship zaman sekarang. Dan satu lagi yang susah kita temuin di flagship lain, tapi ada di HP ini adalah kehadiran jack audio 3,5 mm. Ini adalah seri Samsung terakhir yang masih menyediakan lubang kontroversial ini. Lubang ini itu ngangenin. Apalagi kalau saya pakai Galaxy Note 10, suka banget lupa kalau HP tersebut udah nggak punya lubang jack. Pokoknya desain kayak gini oke banget lah. Layar dari Samsung Galaxy S10 ini tergolong dengan layar the best buat 2020 ke depan. Dengan bentang 6,1 inci, ukuran segini itu pas dan ideal. Layar Samsung Galaxy S10 pakai jenis layar andalannya, yaitu Super AMOLED dengan embel-embel di depannya, yaitu Dynamic AMOLED. Kualitas layar HP ini oke banget, dengan warna yang kaya dan warna hitam yang pekat. Pokoknya kalau buat sosmed, layarnya tergolong di antara flagship HP lain, termasuk Huawei P30 Pro. Buat nonton video, gambar yang dihasilin nyaman di mata. Buat browsing nggak bikin sakit dan terasa tampilannya tajam. Apalagi resolusi HP ini mengusung resolusi 1440 x 3040. Bahkan resolusi ini nggak kita temuin di Galaxy Note 10 yang notabene keluaran lebih baru. Resolusinya cuma mentok di 1080 aja. Itulah salah satu alasan saya masih tertarik dengan HP ini. Satu mungkin kekurangan layar ini, ya adanya tompel. HP ini nggak pakai poni, juga nggak pakai pop-up kamera. Kalau orang Samsung nyebutnya Infinity O. Nggak jarang sih yang bilang risih. Tapi saya nggak ada masalah dengan desain begini. Masih fine-fine aja. Pas pakai 2-3 hari saya pun lupa kalau HP ini punya tompel. Masih lebih baik lah daripada poni water drop. Oh ya, ngomongin soal layar, HP ini udah pakai sensor keamanan berupa fingerprint scanner under display atau sidik jari di bawah layar yang udah berteknologi ultrasonic. Kecepatan membaca sidik jari ini pun cukup oke. Lebih cepat lah daripada sidik jarinya Huawei P30 Pro dan berasa kayak pakai sidik jari fisik. Selama buat game-game standar, HP ini masih tergolong adem. S10 udah pakai prosesor andalannya yaitu Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer. Satu level memang tertinggal dengan Snapdragon 855 yang udah pakai 7 nanometer. Tapi kalau buat sosmed harian mah perbedaannya nggak ketara banget, bahkan nyaris sama. Pokoknya nggak terlalu signifikan. S10 punya RAM 8GB dan memori internal 128GB. Nah, ini yang membuat saya kehilangan di seri Samsung terbaru. Tapi ada di S10 ini adalah masih tersedianya slot SD card memori. 128GB emang udah lebih dari cukup. Tapi kalau dikasih bonus mah, kenapa enggak? Itulah yang membuat saya kehilangan di seri Samsung terbaru. Sampai video ini saya buat, baterai S10 biasa-biasa aja.
nggak terlalu awet, juga nggak terlalu boros. S10 punya kapasitas baterai 3400 mAh. SOT yang saya dapetin sih dengan pemakaian wajar heavy use dapat sekitar 5 jaman, masih sangat wajar. Kadang buat game, kadang buat browsing, kadang juga streaming. Tapi balik lagi ke game, dikit-dikit ke sosial media. Satu yang membuat saya gak betah pakai HP ini adalah pengisian dayanya. Pengisian daya S10 ini masih tertinggal jauh dengan kompetitornya. Di saat HP lain berlomba-lomba memperbesar wattnya yang sampai 30 watt, bahkan ada yang 55 watt sekalipun. Samsung S10 ini masih kekeh dengan 15 wattnya doang. Itulah yang membuat saya pikir-pikir lagi buat pakai HP ini. Bagi saya hal yang paling kritis pada sebuah flagship adalah kamera. Sektor kamera menjadi titik poin HP itu bisa dinilai bagus atau enggak. Smartphone flagship harus punya kamera tertinggi dan harus superior. Itu adalah sebuah kewajiban. Paling enggak, sebuah smartphone flagship punya kualitas hasil kamera yang enggak ala kadarnya doang. Bahkan mungkin berpotensi bisa menjadikan kameranya ala-ala kamera agak profesional. Dan itu ada di Galaxy Samsung S10. Apalagi fiturnya yang banyak. S10 punya fitur yang seabrek. Dan S10 adalah seri S pertama yang menggunakan setup triple kamera. Ya, saya tahu. Seri A dari Samsung Galaxy A9 pun punya 4 kamera bahkan. Tapi banyaknya jumlah kamera pada sebuah smartphone gak akan menjamin hasil foto yang lebih baik. Mari kita berkaca pada Google Pixel 3 yang bahkan hanya punya 1 kamera doang. Tapi hasil yang didapat sesuai ekspektasi. Bukan lebay memang, dan gak juga berlebihan. Tapi itu yang saya rasakan. iPhone XR yang saya review kemarin kameranya juga cuma 1. Tapi gambar yang dihasilkan gak mengecewakan. S10 punya setup triple kamera dengan resolusi 12 megapiksel buat wide dengan bukaan f1.5 untuk kamera utamanya. Lensa kedua ada telefoto 12 megapiksel dan yang terakhir 16 megapiksel untuk ultrawide. Untuk hasil gambar yang dihasilkan dari ketiga lensa tersebut menurut saya masih di jajaran flagship di kelasnya. Warnanya lumayan akurat, tapi tetap hidup. Kayak warna lah, namun nggak overproses, nggak alay. Warna dan kualitasnya pas. Software kameranya pun kayak fitur. Ada bokeh. Kalau orang Samsung bilangnya focus live. Mode Pro-nya pun lengkap. Di lensa utama ada dual aperture, yakni f1.5 dan bukaan f2.4. Yang saya sebut tadi, ala-ala kamera profesional. Scene yang dihasilkan pada sebuah objek overall saya suka. Detail dapat. Walau nggak sedetail HP-HP flagship sebelah dan nggak terlalu di makeover oleh AI-nya. Kamera HP ini secara keseluruhan saya menilai bisa diandalkan di segala sisi. Mau gelap ada mode malam, mau ala-ala bokeh pakai focus live. Ada juga steady shoot bagi yang suka bikin video. Menurut saya HP ini kameranya masuk di jajaran flagship. Bukan yang terbaik memang, namun bisa banget diandalin. Satu aja kekurangan dari HP ini adalah detail kamera yang didapetin kurang epic. Terkesan gambarnya biasa-biasa aja. Jika Anda mencari HP yang nggak banyak neko-neko atau nggak banyak gimmick yang ditawarin, ini adalah HP yang pas. Desainnya kece punya, fitur kameranya berlimpah, ada super steady shoot. Bagi yang suka bikin video, layarnya tajam, enak juga dilihat. Ada sih beberapa kurangan HP ini yang membuat saya sepenuhnya kurang suka. Yaitu yang pertama adalah charging speed yang low dan udah tertinggal jauh sama kompetitor-kompetitornya. Dan yang kedua, detail gambar yang dihasilkan kameranya yang terkesan biasa-biasa aja. Memang bukan HP yang sempurna. Bahkan banyak brand lain yang bisa menyanggupi 2 poin di atas. Jadi kesimpulan dari ulasan video ini adalah belilah jika Anda tidak terlalu mementingkan 2 poin di atas, yaitu soal charging speed dan hasil detail kamera yang biasa-biasa aja. Selebihnya HP ini rekomen banget, apalagi ukuran dimensinya yang masih jadi favorit saya.
Oke, sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di video ini. Tuhan Cilok pamit and see you.